Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rohmidi Sri Kusuma. Sedikit saya akan menanggapi apa yang menjadi pertanyaan saudara berkaitan dengan adanya pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga ini ada beberapa warga terdampak yang saat ini untuk ada keluhan, ya intinya ya, ada keluhan berkaitan dengan ganti rugi. Sebenarnya begini ya, kalau kita bicara soal teori hukum, sebenarnya kan kita banyak teori hukum yang sebenarnya kita sampaikan ya. Cuman kalau saya ya, lebih tepat teori hukum ini menggunakan teori hukum progresif. Jadi bagaimana sistem hukum itu sendiri itu menjadi sebuah institusi hukum. Jadi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan tanah ya, tanah itu kan dibentuknya undang-undang pokok-pokok agraria atau recent entry-nya dibentuk undang-undang tersebut tidak lain adalah agar supaya adanya kepastian hukum. Ini pertama yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan sampai ya nanti dari pihak pemerintah misalkan akan menggunakan untuk kepentingan umum, itu justru akan tercermin tidak adanya kepastian. Ini persoalan ya. Nah, kemudian asas terkait dengan penyelesaian tanah gitu, itu kan asasnya adalah musyawarah mufakat. Nah, sekarang bagaimana asas tersebut itu bisa dijalankan dengan baik ya, sabar dan penuh kehati-hatian. Jadi tidak mencari siapa yang istilahnya kuat atau yang lemah, yang menang ataupun yang kalah. Ini tidak bisa. Karena apa? Bahwa undang-undang, peraturan apapun dibentuk itu kan untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan ya, masyarakat atau rakyat sendiri itu segala sesuatunya mendelegasikan ke pemerintah, di mana pemerintah punya hak untuk membuat dan mengatur berkaitan dengan regulasinya. Nah, ini contoh-contoh saat ini yang dikeluhkan oleh sebagian warga. Ini sebenarnya hal tersebut jangan sampai terjadi, karena ini bukan era Orde Baru lagi ya. Saat ini itu era reformasi. Bagaimana caranya bahwa sistem pembangunan itu menggunakan sistem pembangunan yang bersifat bottom up, bukan lagi top down. Ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, pemegang policy kemudian pemangku kepentingan harus mampu untuk manjing ajur-ajir ya. Jadi bagaimana melihat situasi kondisi masyarakat ataupun warga terdampak ini dengan penuh rasa kemanusiaan. Nah, sekarang bayangkan ya, misalkan sudah kurang lebih 2 tahun yang saya dengar terjadi pematokan ya, tapi sampai sekarang belum ada kepastian terkait dengan ganti rugi. Ini dari sebagian kecil mungkin ya. Ya, ini yang dikeluhkan ke saya seperti itu. Nah, untuk itu ya,
hal-hal seperti itu sebenarnya tidak terjadi. Karena apa? Rasa kemanusiaan kita. Jadi pihak istilahnya terdampak, pemilik tanah, itu juga punya harapan. Kalau segera ada kepastian, artinya kan bisa segera mencari lahan. Ini yang saya ilustrasikan, orang yang memang punyanya itu. Jadi jangan sampai istilahnya tergantung. Lah persoalan besar kecil itu kan semua telah diatur, ada regulasinya, ya. Kemudian ada penafsirnya. Nah, harusnya kan pada saat itu sebelum program itu dijalankan, mestinya, ya, itu harus duduk bersama. Jadi jangan sampai terkesan hanya nanti itu kuat-kuatan atau siapa yang berkuasa. Ini tidak bisa dibenarkan. Jadi bagaimana pemerintah itu punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Ini kata kunci, ya. Jangan sampai nanti hal-hal seperti yang dulu-dulu masih era Orde Baru itu dijalankan di hari ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti yang atur di dalam Undang-Undang Omnibus Law, ya, Cipta Kerja turut mengatur mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Nah, salah satunya mengenai prosedur pemberian ganti rugi bagi warga yang tergusur akibat dampak pembangunan tersebut. Nah, ini menarik sebenarnya. Dalam pasal 123 Undang-Undang Cipta Kerja dikutip dari Rabu tanggal 7 dan 10, ya. Sejumlah aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diubah. Di antaranya yakni misalkan pasal 34, pasal 36 hingga pasal 42. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 34 mengatur bahwa besaran nilai ganti rugi bersifat final dan mengikat. Nah, untuk mencapai atau bisa dikatakan final dan mengikat, tentunya harus ada proses, ya. Proses itu melalui duduk bersama, musyawarah untuk menentukan harga. Jadi tidak terus tiba-tiba wah ini sudah final dan mengikat. Enggak boleh seperti itu, ya. Itu. Nah, kemudian musyawarah penetapan ganti rugi dilaksanakan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah bersama dengan penilai para pihak yang berhak. Nah, kan? Jadi sudah muncul dalam regulasi itu. Dan ketentuan yang juga diubah yakni pasal 36 soal bentuk ganti rugi. Nah, pemberian ganti rugi, ya, yang diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak tak ada yang berubah. Ya, ini mohon disimak baik-baik agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi semua akan diatur lewat peraturan pemerintah atau diatur peraturan pemerintah sebelumnya. Dalam ketentuan tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, jadi, ya, kesimpulannya mohon segera pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap warga terdampak, karena ini sudah cukup lama. Kemudian
berikan kepastian hukum hal mana yang namanya ganti rugi. Ini kan jangan sampai kemudian pemilik tanah itu justru dirugikan, tetapi harus dimaknai sebaliknya. Yang masyarakat atau pemilik atau terdampak itu harusnya yang diuntungkan. Karena apa? Tujuan program pemerintah tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya kan? Nah, sekarang dari hal-hal yang saya sampaikan itu tentunya monggo, dan saya yakin semua akan selesai dengan baik, karena ini masih hanya persoalan-persoalan yang kecil kami kira, dan ini masih bisa dimusyawarahkan kembali. Dan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat terdampak, kami harapkan juga tidak perlu dengan hal-hal yang sifatnya nanti justru menciderai hukum. Jadi kita harus ada komunikasi, koordinasi yang baik dengan perwakilan, dan insya Allah semuanya akan selesai dengan baik. Kami kira itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Matur nuwun.